Lumayu ing ngawang-ngawang hanggaya lintang nyandeng kekaron se mung dadi lelamunan lewat kidung iki muga bisa ngerteni sakjroning ati iki Kang Mas ngugemi janji Apa ini namanya bisa ya? Hilang. Minyak. Yitno nora keurangeng westi mangkono sajatine marmoten anggayuh wahyu ayo neng kasitan yo katungkol ulah Ora iso dekulit. Sanjane wis ping 21. Saltone ora iso. Wih. Nah memang tipe bal-balan kan memang Nggih, jatuh bangun biasa nih yo nggih. posisi awak yang tinggi. Wis kaya wis ra usah kalung ki ora iso kaya gilune malah poklek engko. Tegulile karo. Kaya tentara dengan modele kok. Wis. Wis ya ora iso.
Gusti. Iki jalur iki piye ra iso kabeh. Terus apa? Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Basuki Langgeng. Jumpa lagi bersama Taya Sambung Ayat. Sekarang ini berada di Desa Pojok Sari, Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Di sini saya akan memberikan literasi atau pandangan lain mengenai nisan. Nisan pada dasarnya memang budaya Arab, tapi di sini sudah dioplos dengan budaya asli pribumi Jawa, dan yang mampu membuat nisan yang reinkarnasi dari sebuah prasasti candi adalah orang pribumi Nusantara. Orang imigran dari Timur Tengah, Turki, Arab dan sebagainya tidak bisa membuat nisan. Nisan orang Timur Tengah atau imigran baru berani menggunakan nisan pada kuburnya era pasca Perang Diponegoro. Sejak tahun atau abad 13-14 sampai 15 tidak ada satupun orang imigran yang berani menggunakan nisan. Nisan dibuat tidak hanya sehari dua hari, sebulan dua bulan, tapi cukup lama juga karena membutuhkan karya seni untuk duplikat sebuah candi. Di sini ada 5 kubur yang otomatis ada 5 pasang kubur, jumlahnya 10, 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya di sini kubur anyar. Yang terlama saya menjumpai hanya era Diponegoro. Nah ini. Tapi saya juga mendapatkan banyak sekali bata merah kuno. Di sana juga banyak sekali bata kuno, bata merah. Nah, tugasnya di sini. Yang terbanyak di sana. Ini. Yang besar-besar di sana. Nah, saya menerangkan, ini menurut saya nisan ini dibuat era Sultan Agung. Karena apa? Lah ini lincipnya ini. Ini sama-sama memang tepak seperti era awal Demak. Tapi kalau Demak ini lurus, terus gini. Lah ini ada kuncungnya seperti ini. Ini menandakan era Sultan Agung. Tahunnya antara 1601 hingga 1645 Masehi. Literasi saya, kubur ini bukan kubur jasad manusia. Karena apa? Kubur memang ada 5. Tapi kalau ini memang betul kubur jasad manusia, otomatis ini kuburnya seorang bangsawan. Karena dibuatkan nisan yang sangat bagus, terbuat dari batu andesit. Kalau kubur seorang manusia, terus orang berlima ini di sini ngapain? Sedangkan di sini jauh dari keraton. Ini menurut saya, seandainya ini korban perang menyerang VOC, tidak mungkin dikubur di tempat perang. Pertama itu. Yang kedua, apabila jasadnya dibawa dan terus dibawa masuk ke markas atau persembunyian, mau tidak mau otomatis berinteraksi dengan penduduk setempat dan diarahkan ke
makam desa. Nah di sini tidak ada makam sepuh lagi sama sekali. Yang ada hanya era Diponegoro. Pasca Diponegoro kalau menurut saya ini sudah masuk ke tahun 1900 ini. Jadi era Diponegoro pun tidak ada, apalagi pasca Diponegoro tidak ada. Ini semuanya nisan anyar dan banyak sekali batu bata merah. Jadi saya yakin, menurut literasi saya, pandangan saya, ini adalah efek atau buah dari perang Puputan. Yaitu di sini dulunya ada sebuah candi atau peradaban sebelum Demak atau peradaban sebelum budaya Arab. Di sini sudah ada peradaban pribumi Jawa Nusantara. Lah untuk menyelamatkan istilah dokumen penting seperti halnya taktik Bandung Lautan Api, orang pribumi menenggelamkan atau memendam semua karya seni buah tangan para leluhur Jawa dengan cara dipendam, atau di atasnya ditanami makam yang bernisan seperti ini. Perang itu juga membutuhkan 1 tahun 2 tahun lebih, tidak hanya sekedar sebulan 2 bulan. Nah, disitulah kesempatan untuk menyembunyikan dokumen-dokumen penting, terutama buah karya manusia seperti candi dan sebagainya, dengan cara dikubur dan atasnya ditanami nisan, sehingga tidak mungkin pasukan Demak menghancurkan nisan-nisan yang sudah bercorak Islami. Ini secara logika ini bukan makam, tapi efek dari taktik perang bubat demi untuk menyelamatkan peradaban Jawa Nusantara dari gempuran prajurit-prajurit Demak yang melancarkan aksi politik Islamisasi. Satu lagi saya jelaskan, tipologi nisan ini bisa dikatakan kan memang Demak Troloyo, tapi dibuat di era Sultan Agung, bukan di era Demak. Ciri khas utama ada lincip ini. Kalau Demak lurus gini, turun baru gini. Ini ada kecilnya seperti ini. Ini murni era Sultan Agung. Memang belum dikatakan sebagai nisan Hanyokrokusumo, tapi bertipologi Demak Troloyo atau pasca era Demak. Nah seperti ini. Ini pun kalau sudah murni Hanyokrokusumo, ininya pengembangannya bukan seperti ini polos. Dan ini nisan seperti ini melambangkan Pase, atau bisa dikata tipologi Giri atau tipologi Pangeran Adipati Unus. Saya sangat yakin, saya yakin-yakinnya ini bukan kubur jasad manusia, tapi murni efek dari taktik perang Puputan antara Mojopahit dengan Demak Bintoro yang melancarkan Islamisasi. Jadi peradaban di sini dikubur dengan harapan 500 sampai 700 tahun yang akan datang ditemukan oleh putra wayah untuk dilestarikannya kembali. Nah, ini bukti-bukti batu bata yang menurut saya di sini.
Karena apa? Kok bisa batu bata menjadi rujukan? Karena di area Pantura sini umumnya menggunakan bata merah, sebagaimana leluhur kita memanfaatkan alam yang ada, jadi tidak harus mendatangkan batu andesit. Dan di Pantura sini, terutama Kabupaten Batang dan Kendal, itu eranya era Medang Mataram sampai ke era Kalingga. Dan desa Pojosari ini termasuk area pelabuhan Banjaratban, pelabuhan internasional yang digunakan era Kalingga, era Batu Rata Banjarnegara Dieng, dan era Medang Mataram Sanjaya Poh Pitu. Taya? Like dan subscribe di bawah. Oke. Ya, semoga literasi saya ini bermanfaat, menambah wawasan, tidak kelenak-kelenik, tapi menggunakan logika, kecerdasan. Mulai detik ini saya mengharapkan supaya semua warga pribumi menggunakan logika warasnya, tidak tenggelam dalam klenik, tidak tenggelam dalam gaib dan sebagainya yang merupakan sebuah pembodohan, sehingga banyak sekali sejarah yang dibelokkan terus ngintil saja sesuai dengan klenik-kleniknya. Semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan ini. Pancasila abadi, Bhinneka Tunggal Ika, pilar bangsa. Taya Sambung Oyot mengucapkan Rahayu kamulyaning jagat Nusantara, Rahayu memayu hayuning bawono Jawa Nusantara, Rahayu Basuki Langgeng.